kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan syahrul ramadan alladzi unzila fihil qur'an hudal linnas wa bayyinats minal huda wal furqan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Baik Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah Rabb semesta alam bahwasanya sampai hari ini tanggal 14 Ramadan kita masih terus diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih terus diberikan kesehatan oleh Allah dan juga kita terus untuk senantiasa masih diberikan kesehatan dan juga kenikmatan dalam beribadah, kenikmatan dalam berbagai macam hal insya Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah limpahkan barokahnya, nikmatnya bertambah terus gitu kan. Jangan sampai kita jauh dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa saat ini sudah masuk tanggal 14, ini buktinya bahwa sebentar lagi mungkin pertengahan bulan lagi Ramadan akan meningkatkan kita semuanya. Yang dimana bahwa bulan Ramadan bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan maghfirah, dan juga bulan yang penuh dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dijauhkannya dari siksa api neraka jahanam gitu kan. Seperti demikian. Ikhwan fillah Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah guru kita udah hadir di tengah-tengah kita. Kita akan menimba ilmu terus terkait dengan muamalah, khususnya untuk pekan ini kita akan bahas bab tentang koperasi gitu kan insyaallah gitu kan. Seperti apa sih hukum koperasi itu? Yang selama ini kita tahu ada yang namanya KOSIPA, koperasi simpan pinjam, ada koperasi kopti tahu tempe, ada koperasi berbagai macam koperasi. Bahkan juga ada istilah koperasi syariah. Bahkan setiap perusahaan-perusahaan ada yang namanya koperasi karyawan, kopkar, dan lain-lainnya. Nah, kita akan jauh lebih dalam lagi, seperti apa sih Islam memandangnya? Bagaimana sih hukum koperasi dalam Islam itu? Apakah diperbolehkan atau tidak? Apakah bagaimana dan yang lainnya? Kita bahas sama-sama dengan guru kita. Simak baik-baik, sahabat-sahabat semuanya. Siapkan catatannya, tulisannya, dan yang lain-lainnya, balpennya, semua agar kita bisa memahami ilmu ini dengan penuh dengan seksama. Mangga, silakan dicontoh untuk menyampaikan materinya. Tafadhol silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa dipertemukan kembali masih dalam suasana bulan Ramadan. Semoga amal ibadah Ramadan kita diterima Allah. Terlebih lagi kita bisa mengisi bulan Ramadan ini dengan taklim, belajar agama secara bersama. Semoga ilmu yang kita dapatkan benar-benar ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat, dan kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda dalam menuntut ilmu ini di bulan Ramadan. Semoga semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan bahwa hari ini kita akan membahas tentang hukum koperasi. Kita tahu Indonesia pernah mendeklarasikan bahwa koperasi itu soko guru perekonomian di Indonesia. Benarkah soko guru perekonomian Indonesia itu koperasi atau oligarki? Nah, kita sudah bisa menilai sendiri. Baik, kita langsung masuk ke materi. Kita akan membahas hukum koperasi ya. Untuk membahas itu kita harus berangkat dari fakta koperasi. Jadi faktanya koperasi adalah bentuk penanaman saham antara sekelompok orang yang melakukan kesepakatan antar sesama mereka untuk mengadakan kerjasama atau perseroan sesuai dengan kondisi tertentu mereka. Nah, minggu kemarin kita sudah membahas tentang PT ya. PT itu perseroan terbatas.
PT berarti juga perseroan atau persekutuan atau persyarikatan. Dan kemarin dalam bahas PT kita sudah tahu bahwa yang namanya perseroan itu sama dengan perserikatan, sama dengan persyarikatan, sama dengan syirkah atau syarikah, sama dengan corporation dalam bahasa Inggris, sama dengan koperasi. Jadi itu sebenarnya sama. Kita membahas koperasi, membahas perseroan, persyarikatan, persekutuan, itu sebenarnya sama, corporation. Jadi sebenarnya membahas koperasi itu hakikatnya juga membahas persekutuan atau perseroan. Nah, untuk menilai koperasi itu sah atau batal dalam tinjauan syariat, maka juga harus kita lihat faktanya. Ternyata fakta pendirian koperasi itu hampir sama dengan PT, yaitu didirikan oleh sekelompok orang yang bersepakat di dalam penanaman saham. Jadi mereka bersama-sama berkontribusi dalam modal, berkontribusi dalam saham, kemudian membuat perseroan. Nah, koperasi didefinisikan sebagai badan usaha, ini secara teknis ya, untuk tahu bedanya koperasi dan PT. Jadi koperasi itu didefinisikan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum yang berlandaskan pada asas kekeluargaan atau demokrasi ekonomi. Itu secara definitif seperti itu. Nah, berarti koperasi itu masuk rumpun akad perseroan atau persyarikatan atau syirkah. Nah, dalam bahasa fikih berarti disebut syirkah. Nah, syirkah boleh dibaca syarikah, boleh dibaca syirkah. Maka untuk menilai PT ini benar apa salah, sah atau batal, kita kembali mengingat definisi syirkah. Karena definisi atau takrif syar'i itu adalah hukum syariat yang bersifat kulliyah, hukum syariat yang bersifat umum, yang nanti bisa digunakan untuk menilai perkara-perkara yang sifatnya juz'iyah atau turunan-turunan. Semua perserikatan dan turunan-turunannya, semua perseroan dan turunan-turunannya itu bisa dinilai dari takrif syirkah ini. Wa syirkatus ya akdun bainasna ini fa'aksara yattafiqani fihi alal qiyami bi amalin maliyin biqasdi ribhi. Jadi yang disebut syirkah atau perseroan atau persekutuan adalah akdun bainasna ini, akad atas dua pihak fa'aksaro atau lebih yattafiqani fihi yang mereka bersepakat di dalamnya alal qiyami bi amalin maliyin untuk mewujudkan usaha bisnis because dirifhi dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Nah, sama seperti ketika kemarin membahas PT, maka kita harus benar-benar memperhatikan ta'rif syar'i ini. Setiap ta'rif ada yang harus digarisbawahi, yaitu muqtadul aqd dari ta'rif ini. Nah, syirkah itu muqtadul aqdnya adalah alal qiyami bi amalin maliyin. Alal qiyami bi amalin maliyin. Untuk mewujudkan usaha bisnis. Jadi, membuat perseroan, kalau sudah ada kesepakatan, disebut sah itu apa? Kalau setelah akad, bisnisnya bisa berjalan, bisnisnya bisa terwujud. Karena tujuan utama syirkah itu mewujudkan usaha bisnis. Kalau dalam materi muamalah dasar dulu sudah dikatakan bahwa syirkah memang ada dua, ada syirkah amlak, ada syirkah akad. Nah, yang kita sebut syirkah ini memang syirkah akad. Yang oleh ulama kadang-kadang disebut syirkah saja. Jadi yang dimaksud syirkah itu selalu
untuk kepentingan bisnis. Kecuali syirkah amlak ya. Kalau syirkah amlak memang hanya syirkah di dalam kepemilikan saja, memiliki secara bersama. Itu syirkah amlak. Berarti kalau syirkah disebut syirkah saja, atau bahasa Indonesianya tadi perseroan atau persekutuan atau persyarikatan atau koperasi, itu sebenarnya adalah usaha bisnis. Sebagaimana tadi fakta dari koperasi itu memang adalah sekumpulan usaha bisnis dari sekelompok orang. Nah, untuk mengetahui lebih dalam bagaimana kedudukan koperasi ini, apakah sah atau batal, kita lihat secara terperinci bagaimana proses pembentukan koperasi atau pendirian koperasi. Kalau kita memeriksa bagaimana undang-undang koperasi atau mungkin dari teori-teori koperasi, maka kita bisa dapati koperasi itu ada anggotanya ya. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela atau terbuka. Yang kedua, pengelolaan koperasi dilakukan secara demokratis, yaitu berdasarkan kehendak dan keputusan para anggotanya. Jadi seluruh anggota itu dianggap dalam tanda kutip sebagai pemilik badan koperasi ini. Dan bagaimana mengelola, apa yang akan digunakan untuk bisnis. Bisnisnya itu akan apa saja. Terus nanti keuntungan berapa, yang dibagi berapa, itu berdasarkan kesepakatan seluruh anggotanya. Ini prinsip demokratis yang dimaksud. Kemudian yang ketiga, prinsip ketiga, ada yang disebut SHU, sisa hasil usaha. Nah ini yang membedakan dengan PT. Kalau PT disebut dividen, bagi hasil berdasarkan jumlah saham. Kalau koperasi berbeda, keuntungan diwujudkan dalam bentuk SHU, yaitu keuntungan dari usaha yang dilakukan oleh koperasi dibagi berdasarkan besarnya jasa dari masing-masing anggota, tidak berdasarkan modal semata. Nah, ini yang membedakan antara koperasi dengan PT. Kalau PT bagi hasil atau dividen semata-mata berdasarkan jumlah modal atau proporsi modal atau saham. Kalau koperasi, yang paling utama apa? Berdasarkan keikutsertaan, berdasarkan jasa keterlibatan di dalam koperasi itu. Semakin banyak jasa yang diberikan, misalnya semakin banyak pinjem, kalau pinjem kan mengembalikan harus ada jasanya. Nah, nanti orang yang paling banyak minjam koperasi, maka SHU-nya paling besar. Termasuk modal juga dikasih jasa. Jadi modal, khusus modal, diberi balas jasa secara wajar. Yaitu acuannya tetap suku bunga di pasar, tidak melebihi suku bunga di pasar. Jadi tetap menggunakan suku bunga acuan di pasar. Maka orang kalau menjadi anggota, banyak modal yang disertakan, kemudian dia banyak melakukan transaksi-transaksi di koperasi, maka nanti SHU-nya paling gede. Karena pembagian keuntungan berdasarkan transaksi yang dilakukan di koperasi atau jasa-jasa yang diberikan kepada koperasi dan berdasarkan modal yang disetorkan pada koperasi. Yang kelima, prinsip koperasi itu bersifat mandiri, yaitu tidak tergantung pada pihak lain. Ini yang biasanya menjadi anggaran dasar koperasi. Nah, kemudian aturan-aturannya yang dituangkan dalam anggaran dasar, anggota dari koperasi menurut anggaran dasar koperasi nanti yang menetapkan adalah rapat anggota tahunan, biasanya begitu. Jadi anggaran dasar koperasi nanti akan menetapkan kedudukan anggota.
menentukan rapat anggota, penetapan waktu pelaksanaan rapat anggota, hal-hal yang dapat dibahas dalam rapat anggota, agenda acara rapat anggota tahunan, dan syarat sahnya pelaksanaan rapat anggota koperasi. Jadi anggota itu ya kayak MPR kalau dalam negara itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat, berarti kedudukannya paling tinggi. Nomor 2, pengurus. Anggaran dasar koperasi menjabarkan kedudukan pengurus dalam koperasi. Syarat-syaratnya, masa jabatannya, tugasnya, kewajibannya, wewenang dari pengurus koperasi. Kemudian yang ketiga ada pengawas. Anggaran dasar koperasi menjabarkan tentang kedudukan pengawas dalam koperasi. Persyaratan-persyaratannya, masa jabatan pengawas, serta tugas dan wewenang pengawas koperasi. Kemudian yang keempat ada pembina atau penasihat. Dalam anggaran dasar koperasi dapat menambahkan pembina atau badan penasihat. Selanjutnya permodalan koperasi. Permodalan koperasi berupa modal sendiri, berupa simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, dan juga dari pinjaman. Jika anggota koperasi telah menyerahkan simpanan-simpanannya tersebut di awal, maka mereka dianggap telah bergabung menjadi anggota koperasi. Pemberian balas jasa terhadap modal, simpanan maupun pinjaman diberikan berdasarkan suku bunga yang wajar. Permodalan dalam koperasi tidak dapat dikembalikan lagi apabila anggota itu memutuskan untuk keluar dari koperasi. Modal yang telah disetorkan akan menjadi milik koperasi dan akan dianggap hibah jika dia akan keluar. Tapi ini ya nanti kadang-kadang antar koperasi bisa ada perbedaan-perbedaan ya. Karena semuanya tergantung rapat anggota koperasi. Dia yang menentukan aturan main koperasi. Kemudian pembagian sisa hasil usaha. Pembagian laba atau keuntungan dari sisa hasil usaha (SHU) dalam koperasi mengikuti transaksi-transaksinya. Seperti hasil pembelian, semakin banyak belanja, berarti dia semakin banyak memberikan keuntungan kepada koperasi. Maka nanti SHU-nya besar gitu kalau banyak belanja. Sering pinjam, jadi pinjaman, kredit simpan pinjam, semakin banyak dia meminjam, nanti kan semakin banyak memberi bunga. Penjualan, dia kalau berperan dalam penjualan, ikut pemasaran, berperan ikut dalam produksi, maka dia akan mendapatkan SHU yang besar. Jadi bukan hanya mengandalkan pada modal semata atau kerja. Pembagian laba dari SHU atau sisa hasil usaha dalam koperasi tidak berdasarkan modal semata. Tadi sudah dijelaskan. Beda sama PT. Kalau PT, pembagian hasil usaha atau dividen semata-mata berdasarkan proporsi modal atau yang disebut saham. Baik, itu prinsip dasar koperasi dan bagaimana koperasi itu didirikan. Nah, sekarang bagaimana hukum koperasi? Yang pertama kita lihat bagaimana akad sirkah koperasi. Ya, kemarin waktu membahas PT sudah kita jelaskan bedanya hukum taklifi dengan hukum wad'i. Jadi kalau akan melihat sah tidaknya, yang harus dilihat dulu adalah hukum wad'inya, hukum wad'i. Maka harus ada analisis terhadap akad sirkahnya. Kemudian yang kedua, analisis terhadap status pemberian jasa dari setiap dana yang masuk ke koperasi. 3, analisis terhadap status pembagian SHU koperasi, sisa hasil usaha.
Baik, yang pertama, analisis terhadap akad syirkah koperasi, maka harus dibuka kembali rukun-rukun syirkah. Selalu ada 3 ya. 1, al-aqidani, 2, makhalul akad, 3, zigot. Al-aqidani 2 pihak yang berakad, syaratnya kedua belah pihak memiliki kecakapan dalam melakukan tindakan hukum atau ahliyah atas soruf. Kemudian makhalul akad, nah ini yang paling penting, yang kemarin di PT itu ternyata tidak terpenuhi. Jadi ingat kalau rukun tidak terpenuhi berarti batal atau tidak sah. Nah, dalam syirkah rukun yang kedua itu apa? Wajib ada amal atau pekerjaan. Modal itu boleh ada, boleh tidak. Jadi justru modal itu dan atau. Sedangkan amal itu wajib ada. Kemudian yang ketiga, sigot, syaratnya selalu 4 ya, muwafik, 1 majelis akad, tidak boleh ada fasil, saling mendengar dengan jelas. Ini sudah kita bahas dalam materi dasar muamalah ya. Baik, dari rukun-rukun itu kita bisa menyimpulkan terhadap akad syirkah koperasi. Nah, mohon maaf, ternyata koperasi belum memenuhi persyaratan syirkah dalam Islam. Kenapa? Karena dalam akad pendiriannya tidak ada pihak pengelola untuk melakukan usaha bisnis dalam rangka memperoleh keuntungan. Ada pendirinya, nah pendirinya itu hanya bersekutu di dalam modal saja, tetapi tidak ada pengelolanya. Jadi koperasi hanyalah perseroan yang didirikan berdasarkan modal saja, persis seperti PT berarti. Sehingga tidak ada akad untuk melakukan pengelolaan. Kalau dalam PT, siapa yang mengelola, siapa yang menjalankan modal itu? Kemarin sudah dibahas, yang menjalankan adalah Dewan Direksi. Dewan Direksi itu digaji. Status Dewan Direksi itu adalah ajir, akadnya ijaroh. Dia digaji untuk menjalankan perusahaan. Karena dia itu ajir atau pekerja, berarti ya mengikuti aturan-aturan ketenaga kerjaan. Dia bisa dipecat. Dia memiliki jam kerja, dia punya tugas yang tertentu. Dan dia bukan pemilik perusahaan. Dia bukan pesirkah. Nah, kalau dalam koperasi siapa yang menjalankan modal itu? Yang menjalankan adalah pengurus. Jadi sirkahnya itu hanya kesepakatan dalam menyerahkan modal tertentu agar dia bisa mendirikan koperasi. Kemudian siapa yang menjalankan? Yang menjalankan adalah pengurus. Ingat, pengurus itu pekerja. Pengurus itu digaji. Dan pengurus itu bukan pesirkah. Sama berarti dengan PT. Kalau PT itu melalui rapat pemegang saham tahunan, RUPS ya, rapat umum pemegang saham. Kemudian jadi kalau PT kemarin kan setelah para pesirkah atau pesero itu menyerahkan modalnya, kemudian diurus badan hukumnya. Setelah jadi badan hukumnya, mereka itu melakukan RUPS, rapat umum pemegang saham. Tujuannya itu apa? Mengangkat dewan komisaris, kemudian mengangkat dewan direksi. Dewan direksi itu tugasnya menjalankan usaha dari perseroan itu. Kalau dalam koperasi, setelah para pendiri itu menyerahkan modalnya, mengurus izinnya, setelah izin turun, maka mereka melakukan rapat anggota tahunan untuk memilih pengurus, mengangkat pengurus yang bertugas menjalankan usaha. Jadi persis seperti PT. Dan pengurus kedudukannya seperti pekerja dan dia digaji. Ada tugas khusus,
ada jam kerjanya, ada gajinya. Itu ciri-ciri akad ijarah. Jadi pengurus itu tidak terlibat di dalam akad sirkahnya. Kemudian analisis terhadap pemberian jasa. Pemberian balas jasa terhadap modal, simpanan maupun pinjaman itu berdasarkan suku bunga. Nah, kalau itu berdasarkan suku bunga berarti balas jasa dari modal, simpanan, pinjaman itu masuk kategori riba. Dan itu dilarang oleh Nabi berdasarkan hadis kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap utang piutang yang menghasilkan manfaat itu adalah riba. Iza aqrada fala yakhudh hadiyatan. Kalau kamu memberikan pinjaman atau qard, janganlah kamu menerima hadiahnya. Kenapa? Karena itu termasuk riba. Berarti simpan pinjam termasuk balas jasa terhadap modal yang ditanamkan oleh pendiri, termasuk oleh anggota, simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, itu semuanya bunganya itu adalah riba. Kemudian yang ketiga, analisis terhadap pembagian SHU. Pembagian laba dari SHU dalam koperasi mengikuti transaksi-transaksinya. Seperti hasil pembelian, pinjaman kredit, simpan pinjam, penjualan, produksi, dan bukan mengikuti modal atau kerja. Padahal ketentuan syariat mengharuskan pembagian laba dari sebuah syirkah itu harus berdasarkan modal dan atau pekerjaan atau amal. Jadi boleh berdasarkan modal saja, boleh berdasarkan amal atau kerja dari tenaganya, yang disebut mudorib, boleh kedua-duanya. Dia sebagai sohibul mal sekaligus mudorib boleh. Tidak boleh pembagian usaha itu berdasarkan transaksi-transaksinya. Maka kesimpulan hukumnya, yang pertama, koperasi belum memenuhi persyaratan sirkah karena tidak ada pengelolanya, maka status akad koperasi, mohon maaf, batal. Yang kedua, pemberian balas jasa yang berdasarkan suku bunga itu termasuk riba, maka status bunga itu haram. Yang ketiga, pembagian SHU mengikuti transaksi-transaksinya itu hukumnya haram. Kalau batal, ketemu haram, dicampur, disepakati, jatuhnya apa? Status akad pendirian koperasi, status akad pembentukan koperasi berarti batal, tidak sah. Ingat, kemarin sudah kita bahas, ternyata batal lebih berat dari haram sih. Karena kalau sampai mendirikan koperasi itu batal, semua amal yang di atasnya jadi haram. Sama seperti membangun rumah tangga kalau tidak sah, rumah tangganya itu tidak sah atau batal, maka semua amal rumah tangganya haram. Nanti kalau suami menafkahi istrinya haram, suami menggauli istrinya haram, suami akhirnya dari hasil menggauli istrinya punya anak, anaknya haram. Kalau suami nanti menafkahi anaknya haram. Kalau anaknya menikah menjadi walinya, itu juga haram. Kalau bapaknya mati, semua hartanya diwarisi juga haram. Gara-gara apa? Akad pembentukan rumah tangganya itu batal. Ini mohon diperhatikan betul, kalau akad pendirian koperasi itu batal, maka semua amal di atasnya menjadi haram. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah untuk Ramadan ini pendek-pendek saja ya. Selanjutnya ada pembahasan khusus itu hukum koperasi syariah. Biasanya saya gabung tapi terlalu panjang ya, kasihan yang berpuasa. Insya Allah pertemuan berikutnya adalah hukum koperasi syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukran jazakallah kasih Ustaz atas
ilmunya yang disampaikan, gitu kan. Baik, Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada sesi tanya jawab ya. Sebelum kita menunggu pertanyaan dari peserta yang hadir, Bapak Ibu semuanya, ada pertanyaan sendiri dari saya, Ustaz. Tadi kan kesimpulannya bahwa yang namanya pembentukan koperasi itu koperasi itu batal saja, gitu kan. Akadnya batal, gitu kan, sama seperti halnya PT, gitu kan. Karena itu termasuk kategori hukum wadi, gitu kan. Hukum wadi yang dimana sebagai dasarnya. Nah, kalau kemarin kan Ustaz, kemarin dalam PT itu boleh kita menggunakan nama PT asalkan sebatas ya pengakuan saja. Tapi pada faktanya pelaksanaan tidak sesuai dengan PT itu sendiri, gitu kan. Nah, kalau koperasi sendiri bagaimana Ustaz, gitu kan? Apakah koperasi boleh hanya namanya saja, gitu kan, sama halnya seperti kemarin Ustaz katakan PT boleh? Bagaimana Ustaz? Iya, berarti sama saja. Kalau nama koperasi hanya untuk legalitas itu boleh-boleh saja. Yang penting prakteknya benar. Tapi pengalaman saya menjadi konsultan, kalau ada pengusaha yang punya perusahaan itu PT, untuk mensyariahkan lebih mudah. Karena biasanya PT ya, kalau PT-PT kecil ya, bukan PT terbuka, PT tertutup ya, itu dijadikan syariah mudah. Asal foundernya mau dikumpulkan lagi, kemudian apa kita bimbing lagi, kita beri penjelasan, kita edukasi, mereka paham, kemudian sepakat, berakad lagi dengan akad syirkah yang benar. Itu selesai. Biasanya founder paling cuma 5 orang atau 3 orang. Itu kalau PT. Nah, pengalaman untuk koperasi itu berat. Hmm. Karena koperasi mesti ada pengurusnya. Nanti ada dewan pembinanya, ada dewan pengawasnya, ada pengurusnya, dan ada anggotanya. Saya pernah diminta mensyariahkan koperasi milik perguruan tinggi. Saya pernah diundang di Universitas Negeri Halu Oleo, Kendari. Yang undang langsung rektornya, yang sekaligus kepala koperasinya. Nah, ketika saya datang, karena undangannya saya diminta membantu mensyariahkan koperasi milik kampus. Kampus negeri itu. Ternyata saya harus menjelaskan kepada sekitar 700 orang. Karena diundang semua. Anggotanya kan semua dosen dan karyawan. Diundang semua, satu hall gitu, 700 orang saya suruh menjelaskan tentang koperasi syariah itu seperti apa. Memang saya bagi. Kalau ingin mensyariahkan itu, apakah istilah saya mau direkonstruksi, mau dirombak total mulai pondasinya atau istilahnya tadi adalah hukum wad'inya, atau hanya transaksi-transaksinya, hukum taklifinya. Saya jelaskan bagaimana kalau merubah pondasi, yaitu mulai dari hukum wad'inya. Setelah itu baru transaksinya. Nah, selesai itu ya saya sudah dianggap cukup, kemudian suruh pulang karena mereka akan rapat anggota tahunan. Hasilnya apa? Hasilnya hanya mau terima untuk perubahan transaksinya saja. Tapi kalau merubah fondasi katanya udah nggak bisa karena itu juga milik pemerintah. Karena itu statusnya negeri, jadi koperasi pegawai negeri. Jadi nggak bisa sembarangan gitu loh. Dan itu diawasi dinas koperasi katanya. Nggak bisa Iya. merubah sembarangan. Ya saya sudah angkat tangan. Ya silakan saja, yang penting sudah saya sampaikan. Intinya apa? Untuk mensyariahkan koperasi lebih berat. Karena anggotanya banyak gitu loh. Iya. Lebih sulit. Walaupun bukan tidak mungkin, karena saya sudah membuat buku tentang rekonstruksi bank syariah dan BMT. BMT itu kan koperasi syariah. BMT itu perizinannya adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah, KJKS. Jadi tetap pakai izin koperasi. Koperasi Jasa Keuangan Syariah, KJKS. Itu saya kritik secara mendasar ya.
Makanya bukunya judulnya rekonstruksi, bukan hanya memperbaiki. Kalau memperbaiki bank syariah dan koperasi itu paling hanya transaksi-transaksinya saja. Paling-paling yang dihilangkan hanya simpan pinjamannya saja. Simpan pinjam yang ada bunganya itu dihilangkan. Ya sudah, semuanya dalam transaksi-transaksi, istilahnya adalah transaksi-transaksi yang benar-benar real, bukan non-real. Jadi yang memperbanyak murabahah, jual beli dan sebagainya. Biasanya kalau sudah nggak ada simpan pinjamnya, nggak ada bunganya, sudah syariah. Nah itu nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya tentang koperasi syariah. Ya, Masya Allah. Jangan lupa bocorkan nanti biar penasaran. Baik, Sir. Jadi kalau koperasi jauh lebih berat ya daripada PT gitu kan, karena Iya. orangnya banyak gitu kan. Kalau PT kan orang sedikit. Baik, saat ini udah ada masuk pertanyaan dari peserta kita, Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf, maaf tanya Pak Ustadz, kalau semisal si A mempunyai usaha dan membutuhkan modal, dan si B memberikan modal dengan syarat si B mendapatkan keuntungan 5% dari keuntungan. Apakah itu dibolehkan atau tidak? Jazakallah. Iya, kalau mengikuti apa yang saya tulis dalam buku panduan sirkaf lengkap ya. Jadi kalau mau menarik modal itu harus membuat akad sirkah dulu ya, membuat akad sirkah. Caranya gimana? Karena usaha sudah jalan, maka harus membuat laporan keuangan, harus tutup buku dulu supaya mengetahui benar-benar neraca terakhir dari usahanya itu. Tujuannya untuk apa? Untuk melihat kekayaannya atau aktiva dan melihat pasifanya, yaitu kewajiban atau liabilitas ya, utang piutang dan modalnya gitu loh. Jangan asal langsung pokoknya 5% ya dari keuntungan. Kalau itu tidak dibuat maka saya jamin tidak bisa menghitung keuntungan. Nah, setelah tahu posisi modal, posisi aktiva, posisi utang, nanti baru masuk modal baru. Terus harus disepakati ini sirka apa, dibuatkan draft akadnya. Jadi tertib gitu loh. Nah, nanti akan ketahuan kan perbandingan modalnya itu bagaimana. Nah, setelah tahu perbandingan modalnya, nanti disepakati nisbah bagi hasilnya. Nisbah bagi hasil. Nah, ingat prinsip sirkah Islam ini sudah kita jelaskan dalam materi dasar ya. Al-wadi'atu alal mal warifku ala mastolahu alaihi. Kerugian didasarkan pada proporsi modal. Jadi kenapa proporsi modal harus diketahui? Itu nanti kalau rugi itu ditanggung berdasarkan proporsi modal. Kalau modal asal masuk nanti nggak ketahuan. Misalnya masuk modal berapa? 100 juta. 100 juta itu berbanding dengan berapa persen modal sebelumnya gitu loh. Kalau nggak diketahui ini tidak sah. Karena prinsip bagi hasil dalam sirkah itu al-wadi atau alal mal warifku ala mastollahu alaih. Kerugian harus didasarkan pada proporsi modal, keuntungan berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan proporsi modal. Kesepakatan. Karena dalam Islam itu tenaga harus dihargai. Nah, ini sudah kita jelaskan dalam materi sirkah ya. Nah, kalau ingin lebih detail, insya Allah sudah ada bukunya. Panduan sirkah lengkap. Ini ada iklan sedikit. Itu ya, Allah. Ya, syukur Ustaz. Ya, demikian jawabannya ya. Jadi terkait dengan yang namanya syarat tadi, ya kata nggak boleh ya, tapi harus jelas gitu kan bahwa keuntungan berdasarkan pada kesepakatan. Baik, berikutnya Ustaz ada pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya Ustaz, untuk PT yang menjalankan sistem MLM, usahanya apakah bisa disyariahkan? Mengingat MLM sendiri
kontroversi, ada yang membolehkan, ada yang tidak karena goror. Betul, Ustaz. Iya. Jadi kalau ada PT, harus dicek PT-nya sudah benar apa enggak. Nah, pembahasan tentang PT sudah minggu kemarin. Untuk MLM, belum kita bahas ya. Belum kita bahas, insya Allah, jangan khawatir. Eh, kalau MLM dikatakan 100% haram itu salah. Yang benar 400% ya. Enggak, ini hanya Betul, Ustaz. jokes saja. Maksudnya Baik. keharaman MLM itu 4 lapis ya. Tapi ini belum kita bahas. Yang pertama ada multi akadnya. Yang kedua ada samsaroh ala samsarohnya. Yang ketiga ada ghoben fahisi. Yang keempat ada bonus yang diakati. Nah, berarti ada 4 yang bermasalah dalam MLM. Kadang-kadang memang MLM ada yang skema Ponzi. Nah, kalau Hmm. skema Ponzi itu berarti ada ribanya. Itu ya, insya Allah dibahas. Ya, MLM-nya nantikan. ya. Kalau PT sudah. Itu ya. Ya, ya, syukron, Ustaz. Nanti untuk MLM nanti kita bahas di materi khusus saja. Insya Allah. Jadi keharaman 400% bukan lagi 100%, 400% berlipat-lipat. Karena multi level gitu pahalanya. Maaf, dosanya gitu kan. Baik, berikutnya Ustaz, ada pertanyaan berikutnya lagi. Ustaz, mohon izin bertanya bagaimana teknis untuk anggota baru yang masuk dalam syirkah di tengah proses. Misalnya untuk anggota baru koperasi. Iya, sama seperti tadi. Pertanyaan dari apa Pak Imam tadi. Kok Pak Imam? Pak Pak Rahmat. Rahmat ya. Ya. Jadi yang penting harus tahu tentang sirkah dulu. Kalau sirkah nggak paham ya agak susah. Jadi kalau kita paham sirkah, kalau sirkah sudah jalan, ada anggota baru masuk atau modal baru masuk itu sama, harus tutup buku dulu, membuat laporan keuangan sampai pada neraca terakhir. Yang paling penting itu neraca terakhir, supaya tahu posisi modalnya. Kalau hanya anggota saja, dia hanya pengelola saja, nanti dilihat sirkah sebelumnya bisa masuk atau tidak. Karena bentuk sirkah itu sudah tertentu. Tidak boleh sirkahnya inan, masuk anggota cuma tenaga saja, tidak sah itu. Tapi kalau sirkahnya mudorobah tipe 1, itu masuk anggota tenaga saja itu boleh. Nah, nanti kalau sudah diterima oleh seluruh anggota lama, pesirkah lama, maka harus dibuat akad yang baru dengan proporsi modal yang baru dengan komposisi nisbah bagi hasil yang baru. Pasti berubah itu karena kalau ada satu orang masuk berarti harus komposisi nisbah bagi hasilnya harus berubah. Kalau di dalam draft yang biasanya saya buat, draft sirkah itu selalu pasal 2 dan pasal 4. Pasal 2 itu perubahan proporsi modal, kalau pasal 4 perubahan nisbah bagi hasil. Itu di buku saya ada insya Allah buku panduan sirkah lengkap ya. Itu ya Allah. Baik. Syukron, Ustaz. Jadi kalau tadi terkait dengan yang namanya syirkah yang satu orang masuk, itu apakah ada dulu pembubaran dulu syirkah nggak, Ustaz? Gimana? Syirkahnya apakah dibubarkan dulu, baru masuk lagi sohibul mal yang berikutnya gitu, Ustaz? Iya, jadi menutup sirkah, tutup buku sirkah itu hakikatnya membubarkan. Hmm, siap, siap. Kita melakukan bagi hasil dalam sirkah itu hakikatnya membubarkan juga. Karena Hmm, namanya menutup buku. ya, Kan ya. melihat apa ada keuntungan atau tidak. Kalau ada keuntungan dibagi atau tidak. Itu nanti konsekuensinya beda-beda. Karena kalau ada keuntungan yang tidak dibagi itu pasti nanti merubah akad. Hmm, Misalnya mudorobah, ada keuntungan tidak dibagi ketika ditutup. Nah ini kan berarti pengelola murni nanti bisa menjadi pemodal juga. Kan harus berubah. Gitu ya. Allah. baik, berikutnya, Ustaz. Dari Pak Anton. Assalamualaikum, Ustaz.
Saya ingin Salah. bertanya mengenai zakat. Kalau pembisnis memiliki proyek yang berbeda-beda dan proyek baru ini belum berusia 1 tahun, apakah tetap dikenakan zakat juga 2,5% jika laba? Namun kalau masih rugi, apakah tetap dikenakan juga atau tidak? Ya, zakat ini agak kompleks ya, harus hati-hati. Jadi terutama zakat bisnis ya, zakat perusahaan itu harus hati-hati ya. Karena nanti kalau ada perusahaan, itu harus dilihat, itu perusahaan apa. Kalau perusahaan dagang ya, misalnya properti, itu harus dilihat. Yang paling penting kalau ingin tertib zakat itu setiap bulan tutup buku. Ada laporan keuangan. Nanti bisa dilihat. Laporan keuangan yang paling penting melihat neraca. Dan dari neraca itu kita tahu jumlah kasnya berapa. Karena nanti zakatnya beda-beda. Kalau ada uang cash ya, itu kan sebelah kiri atas. Kas itu nanti itu masuknya pada zakat uang. Di bawahnya ada inventory. Inventory itu apa? Misalnya barang dagangan. Nah, kalau ada barang dagangan yang sudah siap dijual, itu nanti masuknya zakat perdagangan. Itu hukumnya beda-beda. Kalau aset tidak ada. Itu pun nanti masih harus dikurangi dengan utang. Kalau utang kan sebelah kanan. Kalau dikurangi utang itu tidak mencapai nisab, ya berarti nggak kena nisab. Tapi kalau di atas nisab, masih menunggu 1 tahun atau 1 haul. Nah, nanti diperiksa laporan keuangan tiap bulan. Apakah selalu di atas nisab atau tidak? Kalau sampai di bawah nisab, nanti haulnya berubah. Harus dari awal lagi nanti haulnya. Nah, itu secara garis besar teknisnya begitu. Itu ya, Allah. Ya, baik, Ustaz. Syukran. Berikutnya ini ada yang masuk via chat pribadi, Ustaz, di sini. Ustaz, izin bertanya, jika ada kerugian dalam syirkah, apakah kerugian ditanggung sebatas modal yang disetor atau terkena kepada sampai masing-masing harta pribadi pihak dua atau pihak-pihak yang melakukan syirkah, misalkan badan syirkah mempunyai hutang. Iya, kalau sirka itu tadi kaidahnya kan al-wadi atau alal mal warifu ala mastolahu alaihi. Kerugian dibagi berdasarkan proporsi modal. Proporsi itu berarti prosentase. Makanya tadi sudah saya jelaskan bahwa pentingnya kalau ada modal baru masuk itu tutup buku dulu supaya ngerti prosentase. Itu untuk pegangan terus. Kalau ada kerugian, tanggungannya berapa? Sesuai prosentase, bukan besarnya modal. Prosentase. Kerugian dibagi sesuai prosentase modal. Itu ya. Allah Ya, alam. siap. Nah, jadi sesuai dengan persentase untuk kerugian ya. Kalau keuntungan berdasarkan kepada kesepakatan soal demikian. Baik, berikutnya Ustaz. Bismillah. Afwan Ustaz bertanya, dalam permodalan syirkah, hal apa saja yang membatalkannya jika digunakan di luar syirkah atau yang lain? Dalam permodalan sirka, hal apa saja yang Membatalkan. membatalkan? Jadi apa? Dalam permodalan itu yang membatalkan, enggak istilahnya membatalkan. Kalau digunakan di luar sirka, ya apa? Istilahnya bukan batal, tetapi itu adalah penyelewengan dari pengelola. Penyelewengan dari pengelola itu nanti konsekuensinya kalau sirka itu rugi yang menanggung kerugian pengelola, bukan pemodal. Ini sudah kita jelaskan dalam materi sirkah dasar ya. Jadi kalau sirkah rugi yang menanggung memang proporsi modal, kecuali dalam dua keadaan. Keadaan pertama kalau pengelola itu tidak amanah. Salah satu ketidakamanahan itu menggunakan modal di luar sirkah atau menggunakan modal sirkah untuk kepentingan pribadi.
Nanti kalau ada kerugian, yang menanggung kerugian itu pengelola, bukan pemodal. Keadaan kedua, kalau pengelola melanggar syarat-syarat yang diajukan oleh pemodal ketika berakad. Misalnya pemodal menginginkan ini hanya untuk properti, ternyata dipakai kuliner. Kalau rugi, pengelola harus mengganti ruginya. Nah, itu dua keadaan yang pengelola harus mengganti modal. Itu ya, Allah. Ya, cukup. Baik, berikutnya Ustaz. Ada pertanyaan lagi ini. Apa namanya? Bentar dulu. Ini ya, perusahaan baru tapi belum haul. Misal jenis perusahaannya kapling makam. Apakah aset-asetnya juga terkena zakat? Kalau aset dijual, itu namanya barang dagangan. Ya harus belajar zakat perdagangan. Zakat perdagangan itu ada nisabnya, nisabnya seperti zakat uang, kemudian ada haulnya. Haulnya harus 1 tahun, yaitu barang dagangnya nggak laku sampai 1 tahun. Kalau barang dagangannya laku, itu masuknya nanti masuk zakat uang. Makanya saya katakan setiap perusahaan harus punya laporan keuangan bulanan kalau pengen tertib zakat. Karena itu untuk memeriksa kasnya berapa, inventory barang dagangannya berapa. Ini kepentingannya untuk zakat. Itu ya, Allah. Ya. Baik, berikutnya Ustaz, pertanyaan berikutnya apa itu? Ya, habis ya. Ya, baik. Di sini apa Ustaz? Ini udah masuk lagi, tapi belum kebaca. Nah, ya nggak apa, saya baca lagi. Allahu Akbar. Ya. Oh ini lebih kepada Ustaz, buku Ustaz tentang syirkah ada dijual di mana Ustaz? Pengen belajar. Ya, hubungi nomor saya saja. Nanti tanya panitia. Kalau belum tahu nomor saya, nanti saya tunjukkan penerbitnya ya. Penerbitnya Darus Sakofi. Itu yang jual itu. Kalau di toko buku kayaknya buku saya nggak laku jadi karena orangnya nggak terkenal jadi dulu pernah di apa ditaruh di Gramedia ya nggak laku makanya ya sudahlah dijual secara online ya maksudnya lewat saja sudah cukup. Ya silakan hubungi nomor saya nanti saya kasih nomor nomor apa Darusakofi. Darusakofi itu penerbit milik anak saya juga bersirkat dengan saya latihan Masya Allah. Ya, siap, siap. itu ya. Ya, mana tadi? Bisa mungkin bisa di kolom chat ya untuk bertanya, tidak ke WhatsApp, jadi agak repot sahabat-sahabat semuanya untuk membukanya, jadi nggak terbuka di sini, dia bolak-balik gitu kan, seperti demikian. Boleh di kolom chat, ada yang bertanya tadi nggak kebaca, jadi nggak masuk ke sini gitu. Baik, pertanyaan ada berikutnya lagi Ustaz, di kolom chat di sini. Ustaz, mohon koreksi, di koperasi syariah menerapkan iuran wajib pokok dengan akad mudoroba. Sementara simpanan sukarela yang dengan akad pilihan wadiah, qorad, dan mudoroba. SAHU diberikan untuk simpanan mudoroba, kegiatan koperasi jual beli atau murabaha. Masih senebrata apa? Sementara mungkin untuk pinjaman kita tidak mengenakan bunga. Mohon saran Ustaz. Ya, koperasi syariah belum kita bahas ya. Insya Allah minggu depan. Oh, minggu depan. Oke, siap. Jadi kita Jangan kemana-mana tetap. soal itu ya. Insya Oke, Allah. siap. Baik, berikutnya Ustaz, ini ada pertanyaan lagi. Mau tanya Ustaz, untuk yang tadi untuk inventory perusahaan terkena zakat nggak? Karena ini merupakan anak perusahaan tapi belum 1 tahun. Tanyanya selalu belum 1 tahun. Kalau belum 1 tahun ya nggak kena haul lah, nggak kena zakat. Kalau Berarti inventory itu inventory apa dulu harus jelas. hmm, Kalau inventory itu bahan baku, misalnya bahan baku ada semen, ada pasir, itu nggak ada zakatnya. Nggak ada zakatnya. Ada besi, ada batu bata, itu nggak ada zakatnya.
yang ada zakatnya itu kalau rumahnya sudah jadi, sudah diiklankan, itu baru kena kena zakat perdagangan. Tapi jangan keluar ke zakat dulu. Laku apa enggak? Kalau ditawarkan terus sampai setahun nggak laku, kena 2,5%. Kalau harganya 1 miliar, itu sudah harus punya utang 25 juta. Hati-hati ya. Kalau sudah laku ya nggak kena zakat perdagangan, nanti kena zakat uang gitu loh. Ya sama juga, tapi harus nunggu setahun dulu. Kalau 1 miliar duit masuk, terus digunakan untuk beli bahan baku, habis, ya sudah nggak kena zakat apa-apa. Itu ya, Allah. Ya, ya. Baik, berikutnya Ustaz. Ini beda lagi di luar apa tema, tapi nggak apa saja. Saya ingin bertanya, ada pendapat yang mengatakan bahwa hubungan keluarga suami istri itu diibaratkan syirka, sehingga bisa timbul harta gonogini. Apakah yang demikian dibenarkan? Tanyanya. Di- Dilibatkan sirkah gimana, Mas? Jadi eh, kalau hubungan suami istri itu diibaratkan seperti syirka, nah, demikian katanya. Jadi hubungan suami istri seperti syirka, sehingga timbul harta gonogini. Apakah yang demikian dibenarkan? Ya, urusan harta gono gini itu nggak ada hubungannya dengan sirkah. Mhm. Jadi harta gono gini itu harta yang diperoleh secara bersama suami istri. Contohnya apa? Beli mobil, itu uangnya istri dan uangnya suami. Membeli mobil, maka mobil itu menjadi harta gono gini. Nanti kalau apa? Kalau diwarisi ya statusnya gono gini. Tapi kalau istrinya nggak kerja, semua semua harta itu dari suami, ada rumah, ada mobil ya, nggak berlaku harta gono gini. Gitu ya, Allah. Jadi dalam hubungan keluarga suami istri tidak ada syirka saja. Nggak ada. Ada ya. Ya demikian jawabannya. Jadi kalau bersyirka dengan yang lain ya, dengan suami istri gitu. Ya, baik, Bangga, Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih ada waktu untuk bertanya, silakan kesempatan. Oh iya, masuk lagi nih, Stan. Nah, ini dia pertanyaannya. Alhamdulillah. Mau tanya, Stan, kalau koperasinya koperasi pekerja yang pemodalan dan pengelolaan harus dikerjakan oleh anggota juga gitu kan, atau semua anggota berperan dalam jalannya koperasi. Bagaimana penjelasannya, hukumnya, Stan? Apakah akad pemodalan dan akad pengelolaan atau pekerjaan dipisah? Bagaimana tata cara pembayaran gaji untuk pengelolanya? Iya, harus paham sirkah dulu lah. Kayaknya eh, harus diputar lagi materi sirkah dasar ya. Jadi dalam sirkah harus tahu bedanya dia sebagai pesirkah dan bedanya dia sebagai pekerja. Harus harus beda. Tidak boleh pesirkah sekaligus pekerja, itu tidak boleh, kena multi akad. Karena pengelola itu tidak boleh digaji. Kalau pekerja ya wajib digaji. Dan itu harus dipisahkan, gitu loh. Kalau dalam koperasi kan dicampur-campur nggak jelas itu. Makanya saya bilang koperasi lebih berat untuk mensyariahkan lebih berat. Tapi bisa mudah asal paham sirkah itu aturan-aturannya bagaimana. Itu ya Allah. Ya, demikian. Karena memang faktanya memang benar, kan? Dari PT-PT yang profesional itu mereka memotong uang gajinya langsung dimasukkan ke apa uang gajinya dipotong untuk pembayaran koperasi. Itu yang terjadi saat Iya, ini demikian. Dan itu. ruwet semua itu. Insya Allah di Karimun nggak ada, Insya Allah aman, Insya Allah. Ya, baik teman-teman, Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan yang diberkati Allah Subhanahu wa taala, masih ada waktu kurang lebih beberapa menit ke depan. Silakan dimanfaatkan selagi guru kita masih ada di kajian Majelis Ilmu ini, ya kan? Karena jarang-jarang kita bisa hadir bersama beliau gitu kan. Pekan depan apakah bisa atau tidak karena beliau mungkin ada umroh saja. Nah, mudah-mudahan Berangkat eh, beliau Sabtunya, waktunya. Oh, jadi pekan depan masih bisa saja kajian ya, Insya insya Allah. Allah. Alhamdulillah ya. Baik.
Mangga silakan. Hari ini kesempatan emas buat Bapak Ibu semuanya untuk bertanya terkait dengan masalah koperasi ya. Insya Allah demikian adanya. Nanti ada pun koperasi syariah, insya Allah nanti pertemuan berikutnya. Demikian. Baik, Ustaz, sambil menunggu pertanyaan dari rekan-rekan atau Bapak Guru, Bapak Ibu semuanya, gitu kan. Di sini saya ingin bertanya Ustaz, terkait dengan namanya koperasi, gitu kan. Dulu ada yang namanya koperasi kopi ya, koperasi tahu tempe dan yang lain-lain seperti itu. Saya memahami bahwa koperasi itu adalah sesuatu hal yang diperbolehkan gitu kan, karena kan itu lebih kepada meningkatkan ekonomi kerakyatan, ya kan, sehingga rakyat tumbuh berkembang dengan adanya koperasi gitu kan, seperti demikian. Nah, dalam Islam sebenarnya ada nggak sih cara-cara bagaimana meningkatkan ekonomi kerakyatan? Sedangkan kita ketahui bahwa koperasi itu adalah kan terlarang, haram hukumnya seperti itu. Iya, jadi Islam turun dalam bentuk aturan ya. Oleh karena itu, Islam hanya meminta jalankan saja aturan Islam. Apa yang dibolehkan silakan dikerjakan, apa yang dilarang hentikan. Kalau itu benar-benar konsisten, insya Allah nanti ekonomi tumbuh sendiri kok. Coba bayangkan saja, misalnya riba dihapuskan di Indonesia. Satu wajah hukum. Nanti konsekuensinya apa? Kalau misalnya Prabowo konsisten ya, saya akan menghapuskan riba dengan konsekuen. Satu saja hukum dilaksanakan, yang tutup apa? Semua bank tutup. Hmm. Baik bank konvensional maupun bank syariah tutup. Bank syariah masih ada ribanya, jangan khawatir. Kemudian pasar modal tutup. Kalau bank dan pasar modal tutup, kemana larinya duit itu? Hmm. Pasti kan sirkah kan? Betul. Duit pasti akan mencari pengelola, karena tidak boleh bikin PT yang kumpulan modal saja kan tidak boleh. Yang paling diuntungkan pasti orang yang punya skill. Hmm. Orang yang punya keterampilan akan diburu pemilik duit. Dia kalau perlu ngerayu-ngerayu, nyembah-nyembah supaya mau bersirkah. Orang yang punya keterampilan itu sekarang mumet cari modal. Kalau bank dan pasar modal ditutup, siapa yang akan tumbuh berkembang? Pasti mereka yang mau kerja keras, punya skill yang gede, punya skill yang besar, pasti akan tumbuh. Satu hukum dilaksanakan, beres semua itu. Apalagi semua dilaksanakan secara kafah. Masya Allah, Masya Allah. Bisa bikin iblis pusing 7 keliling. Nggak laku nanti nerakanya. Gitu ya, Allah. Masya Allah, ternyata dengan syirkah bisa selesai semuanya ya, ekonomi bisa meningkat juga. Ya, saat ini mungkin orang tidak begitu percaya dengan syirkah karena ketakutan dengan harta yang dimilikinya saja, gitu kan. Nanti hartanya bagaimana, nanti nggak aman dan yang lain-lain gitu kan. Padahal itu, Ya, karena eh, nggak ada payung hukum sirkah kan. betul, betul, betul. Kalau nggak ada payung hukum, nanti ada masalah nggak bisa diselesaikan di muka pengadilan. Kalau ini perusahaannya apa? Sirkainan. Sirkainan itu apa? Betul, betul, betul. Kalau PT kan jelas gitu loh. Makanya kayak Sritek itu sebenarnya kelakuan-kelakuan PT selalu begitu. Jadi mereka cari utang yang banyak, utangnya kan sampai 29 triliun kan, 25 triliun. Asetnya 9 triliun, nggak bisa bayar, Hmm. dinyatakan pilot selesai. Hmm. Tinggal lari aja pemiliknya. Ingat, 25 triliun itu lari kemana coba? Yang penting bisa ada keputusan pilot. Namanya juga perseroan terbatas. Apa makna terbatas? Kalau ada rugi, pemiliknya nggak bertanggung jawab. Ini maknanya perseroan terbatas. Dia cari utang seenak udelnya sampai 25 triliun. Wong asetnya cuma 9 triliun. Sudah makan utang banyak, nggak bisa bayar, tinggal datang ke pengadilan, minta dipilotkan. Begitu pilot, dia nggak ada kewajiban bayar utang. Hmm.
15.000 karyawannya di PHK, urusan siapa? Yang penting udah dapat, kalau dihitung paling enggak dia udah untung berapa coba? 15 triliun aja udah lumayan itu. Besar banget, Ustaz. Itu 7 turunan nggak habis itu. Betul. Semua PT itu modusnya gitu. Kalau sudah mulai tua, pemiliknya tua, ya sudahlah cari utang yang banyak, nanti minta dipilotkan, selesai. Karena ada kata terbatas. Kalau sirkah nggak boleh itu. Utang perusahaan itu utang pribadi juga kalau perusahaan. Hati-hati. Sekarang payung hukum kayak sirkah nggak ada. Sehingga orang mau sirkah ragu-ragu. Nanti kalau pengelolanya khianat gimana? Nggak amanah gimana? Bingung kan? Iya. Karena negaranya tidak berdasarkan syariah. Ini yang membuat orang mau mengamalkan syariah jadi ragu-ragu. Gitu ya, Allah. Ya, baik, Ustaz. Kalau pengalaman Ustaz sendiri pernah nggak, Ustaz, terkait dengan namanya melakukan syirkah mudharabah, gitu kan? Kemudian disahkan di notaris. Ya, perusahaan saya semuanya yang legal semuanya PT. Hmm. Pakai legalitas PT. Nggak ada sirkah mudharabah. Tapi saya legalitasnya PT, kemudian saya membuat akad sirkah mudharabah, disahkan notaris. Nah, tapi diperbaiki lagi sama notaris dengan bahasa-bahasa yang apa? Bahasa-bahasa hukum positif. Saya cek lagi nggak ada pelanggaran, sudah disahkan oleh notaris. Jadi berkekuatan hukum di Hmm. notaris saja gitu loh. Hmm. Nanti kalau ada masalah, saya nggak tahu solusinya. Tapi pada intinya akad utamanya akad syirkah saja. Gitu ya. Iya, jadi judulnya PT, ada legalitasnya, tapi akadnya sirkah mudharabah. Mudharabah. Ada legalitas notarisnya. Hmm. Siap. Gitu ya. Untuk baik, Ustaz. Ada yang masuk lagi pertanyaan di sini. Assalamualaikum, Ustaz. Dalam PT, saya komisaris pemodal, tapi saya juga direktur juga di PT tersebut. Dapat gaji, apakah tidak? Masalah, Ustaz. Ya, PT-nya mau akad apa dulu? Kalau itu Ya, dia. sirkah, Hmm. kalau sirkah, pesirkah, apakah pemodal atau pengelola tidak boleh dapat gaji. Gitu ya. Demikian ya. Jadi kalaupun pemodal sekaligus dia direkturnya, berarti dia nggak dapat gaji, Ustaz. Iya, kalau dia pesirkah nggak boleh dapat gaji. Hmm. Baik. Jika dia PT-nya PT dia sendiri, berarti Ya, nggak kalau disirkah ya? punya sendiri namanya bukan sirkah. Bebas ya. Kapan aja diambil Kalau dia. bukan sirkah, dia mau menggaji dirinya sendiri kan terserah. Bebas ya. Bebas Iya. saja. Nggak Baik, akan. Ustaz, ada masuk lagi pertanyaan di sini. Jika A punya barang dagangan baru dan barang dagangannya sudah siap dijual, walaupun belum 1 tahun, apakah barang dagang baru si A tersebut harus tetap dimasukkan ke perhitungan zakatnya juga, Ustaz? Ini kayaknya belum bahas zakat. Perdagangan. Kayaknya berulang terus soalnya. Zakat itu ketentuannya dua ya. Masuk nisab dulu, setelah masuk nisab ditunggu 1 tahun. Kalau belum 1 tahun ya jangan keluarkan zakat. Tidak sah itu. Gitu ya, Allah Allah. Ya, jadi kata kuncinya kalau zakat perdagangan itu dua hal ya, nisab sama haul saja. Iya. Tuh, tuh. Kalau nisabnya hitungannya, Ustaz, ke perak atau ke emas? Dihitung yang paling murah. Perak berarti. Supaya ibadah itu hukum asalnya harus segera dijalankan. Kalau yang lebih murah perak ya pakai nisab perak gitu. Hmm. Gitu ya, Allah. Berarti siap. Jadi walaupun omsetnya miliaran, berarti itu kepada perak saja. Iya. Ya, siap. Ya, baik, Set. Ini ada yang masuk kolom chat pribadi, tapi tadi Set.
Masya Allah. Mana ya? Belum kebaca, menghilang lagi nih. Apa? Jadi Afwan nggak kebuka dia yang masuk ke kolom chat pribadi kebaca nggak kebuka Afwan Jidan. Ya, baik berikutnya saya waktunya. Oh ini ada lagi nih. Ya, baik, insya Allah ya untuk Bapak Ibu semuanya yang ingin beli buku Syirkah nanti hubungi panitia nanti insya Allah silakan saja kita kan yang menge-share link ini nanti tinggal minta ke Sardi Condro terkait dengan namanya pembeliannya insya Allah. Ya, ada waktu kurang lebih 5 menit lagi Set, di sini terkait dengan yang namanya apa namanya koperasi. Alhamdulillah juga walaupun juga banyak pertanyaan dari zakat dan yang lain-lainnya seperti itu. Gitu. Ya, waktu karena sudah mendekati apa ini apa? Oh, dulu ini. Oke, siap nggak apa. Baik, Set, mungkin sebelum kita tutup ada closing statement dulu terkait dengan pertemuan pekan hari ini, insya Allah. Silakan. Baik, alhamdulillah untuk materi koperasi semoga benar-benar difahami. Intinya koperasi lebih susah disyariahkan dibanding PT. Insya Allah kalau ada izin Allah, minggu depan kita lanjutkan dengan hukum koperasi syariah. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Insya Allah, stay tune di Jumat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallahu katsira atas ilmunya yang diberikan kepada kami. Ini pengetahuan baru terkait dengan namanya koperasi. Dan ternyata koperasi itu adalah hukumnya adalah batal, gitu kan. Yang dimana pembagian SHU-nya juga kategorinya haram dan juga pemberian balas jasanya termasuk kategori suku bunga dan itu kategori riba dan juga haram. Sehingga akad koperasi adalah hukumnya batal. Dan bagaimana hukum koperasi secara hukum koperasi syariah nantikan insya Allah pekan depan. Jangan kemana-mana sahabat-sahabat semuanya, Bapak Ibu semuanya untuk stay di kajian Jumat Iskariman Properti Syariah ini. Insya Allah mendapatkan ilmu-ilmu yang mencerahkan buat kita semuanya. Dan juga kami ucapkan jazakallah khairan katsira kepada Ustadz Gun selaku pemilik perusahaan Iskariman Properti Syariah yang telah memberikan fasilitasnya untuk kajian Jumat pagi ini. Mudah-mudahan diberikan umur yang panjang, kesehatan, dan juga diberikan kelapangan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang telah hadir dalam kajian Jumat pagi ini. Semoga kehadiran kita di bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh rahmat ini diberikan sesuatu yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukron atas semuanya. Kita tutup dengan istighfar, hamdalah, dan doa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran, Ustaz.